Ben, careful crossing the street. Halo, 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 selamat pagi, siang, sore, dan malam para netizen 62 yang saya hormati. Opening kali ini saya akan membuatnya berbeda agar tidak ada peperangan di dalam komentar yang selama ini membuat saya bingung. Dan cara saya merangkum film akan saya rubah sedikit demi sedikit. Tapi bohong. Oke, kali ini saya akan merangkum sebuah film besutan Martin Campbell dan ditulis oleh David Marconi yang berjudul The Foreigner. Film ini diadaptasi dari novel tahun 1992 yang berjudul The Chinaman dan ditulis oleh Stephen Leeder. Film ini pun dirilis pada tahun 2017, juga mendapatkan rating 7,1 di IMDb. Film yang bergenre drama action ini dibintangi oleh aktor favorit saya pada zaman dahulu harita Kerusum Halodo, yaitu Jackie Chan dan Pierce Brosnan. Yang saya sangat salut sama ke Jackie yang semakin tua semakin jadi. Sejak perannya dalam film Relure Tigers dan juga Kung Fu Yoga yang menurut saya cukup bagus, kemunculan aktor Jackie Chan dalam film-film terbarunya masih saya tunggu. Selain ngefans, saya juga penasaran dengan apa yang akan Aki Jackie tampilkan dalam usia yang sudah tidak muda lagi. Oke, tanpa banyak basa-basi mari kita mulai rangkumannya. Tapi sebelum itu, seperti biasa yang sering dilakukan YouTuber lain, yaitu meminta dan memohon kepada penonton untuk mengeklik tombol subscribe dan like-nya juga, agar kalian merasa tenang dan saya pun merasa senang. Tapi mencet doang bro. Dan inilah film The Foreigner. Film ini berlatar belakang di kota London. Di sana ada seorang pria tua yang bernama Kwan Ngoc Ming. Saya nyebut nai. Untuk mempermudah saya panggil Kwan saja, yang diperankan oleh Jackie Chan. Sedang menjemput anak kesayangannya yang bernama Van di depan sekolah. Sebelum pulang, mereka menghampiri butik untuk membeli sebuah gaun yang akan digunakan di pesta dansa yang diadakan di sekolahnya. Sesampainya di butik, Van langsung turun karena dia sudah tidak sabar untuk membeli gaun tersebut, dan ada pengemudi sepeda motor yang saya curigai pada saat itu. Saat Kwan hendak parkir, tiba-tiba ada sebuah mobil silver yang menabrak mobilnya. Kwan pun turun dan menghampiri mobil yang menabraknya. Namun, tiba-tiba ada bom yang meledak dan menewaskan putri Kwan yang ada di dalam butik tersebut. Pelaku pengeboman tersebut langsung menelepon Ian Wood. Dia adalah seorang pencari berita di salah satu kantor permediaan. Mereka mengaku berasal dari organisasi yang bernama Authentic Era. Dia mengatakan pengeboman itu akan berlanjut selama Badan Keuangan Inggris bersikeras mendukung penjajahan. Ia pun langsung meluncur ke TKP untuk mencari berita, dan di sana dia melihat Kwan sedang memeluk putrinya dengan erat dan terlihat sangat sedih karena ternyata putrinya tewas oleh kejadian tersebut. Kabar itu pun sampai ke salah satu pejabat pemerintah Irlandia bernama Liam Hennessy yang diperankan oleh Pierce Brosnan, yang pada saat itu mengaku pada istrinya sedang rapat. Rapat naon atuh mantul gitu ya. Lalu Liam melakukan pertemuan dengan semua anggota IRA. Dia menanyakan siapa dalang di balik pengeboman itu, karena mereka mengaku dari anggota IRA dan menggunakan kata sandi yang sama dengan anggota IRA. Liam mencoba mengecek senjata yang ada pada mereka karena Inggris telah mengidentifikasi bahwa bom yang digunakan sama dengan senjata yang mereka miliki pada saat itu. Di markas penanggulangan teroris di London, ada seorang pria kulit hitam yang bernama Komandan Bromley sedang mencari petunjuk siapa pelaku pengeboman tersebut dengan cara melihat CCTV dan mencurigai pengendara motor yang dilihat di awal cerita. Mereka pun mendapatkan laporan bahwa itu adalah motor curian. Dan Bromley mendapatkan telepon bahwa Kwan datang kembali berturut-turut selama 5 hari dan dia ingin bertemu dengan dirinya. Saat Kwan bertemu dengan Komandan Bromley, dia mengatakan agar segera menangkap pelakunya, dan Kwan memberikan 2.000 pound sterling yang saya hitung dalam jumlah rupiah yaitu sekitar kurang lebih 380 juta ribu rupiah.
hanya untuk meminta nama sang pelaku. Wow, amazing. Tapi Komandan Bromley menolaknya dan menyuruh Kwon untuk bersabar. Di sini terbongkar tentang keluarga Kwon yang hanya tersisa dirinya. Dia mempunyai 2 anak sebelum Van dan mereka meninggal saat pelarian di Thailand. Sedangkan istrinya tewas setelah melahirkan Van. Setelah 3 minggu berlalu, Kwon sedang browsing tentang siapa pelaku pengaboman tersebut di akun Friendster-nya. Dan dia mendengar suara di televisi menyebutkan nama Liam Hennessy, si pejabat asal Irlandia yang ternyata dia adalah mantan anggota IRA. Setelah melihat berita tersebut, Kwon bergegas menelepon kantor Liam dan dia langsung to the point menanyakan siapa yang membunuh putrinya. Liam tidak mengetahuinya dan sedikit ada kata-kata yang membuat Liam marah dan menutup teleponnya. Kecewa dengan jawaban tersebut, Kwon membakar semua kenangan tentang keluarganya dan memberikan restoran yang dia miliki kepada rekannya. Dan Kwon pun pergi ke Belfast, Irlandia dengan menggunakan kapal laut. Sesampainya di Belfast, Irlandia, dia menginap di salah satu penginapan yang ada di sana dan dia langsung menghampiri kantor Liam. Di sana, Kwon bertemu dengan asistennya dan mengatakan bahwa Liam sedang sibuk dan tak bisa diganggu. Kwon tetap kekeh ingin bertemu dengan Liam hingga saat dia hendak diusir, Liam pun keluar dari ruangannya. Liam pun mengajak ngobrol. Dan tetap saja dengan pertanyaan yang sama sejak film ini diputar, dia bertanya siapa pelakunya. Dan Liam pun menjawab dengan jawaban yang sama, aing henteu nyaho. Kwon pun pergi, dan karena dia tidak mendapatkan jawaban, dia merancang bom rakitan di toilet dengan barang seadanya yang dia beli kemarin, dan meledakannya sebagai tanda peringatan. Tak lama kemudian Kwon menelepon lagi dan dia masih bertanya siapa pelakunya. Saat Liam nyerocos, telepon pun ditutup. Liam pun menyuruh anak buahnya untuk mencari dia di setiap motel atau penginapan. Kwon pun kembali ke penginapan dan dia sedang mempersiapkan aksi selanjutnya. Ternyata Kwon memasangkan bom di tangki mobil Liam dan salah satu anak buahnya menyadari bahwa ada bom di tangki bensinnya. Dia memeriksa tangki tersebut dan menemukan sebuah pesan di sebuah kertas yang bertuliskan names. Mereka pun menemukan penginapan Kwon dan akan segera menangkapnya lalu mengusirnya dari Belfast. Kwon pun menyadari mereka akan datang, dia menyembunyikan peralatannya di bawah kasur dan dia kabur melalui atap. Dan akhirnya ini yang saya tunggu-tunggu, aksi kontak fisik atau perkelahian yang saya sangat penasaran di umur Bang Jackie yang sudah tua ini. Apakah dia masih gesit? Seperti dia muda, apakah malenye gitulah. Dan Kwon pun berhasil kabur. Lalu Liam memanggil keponakannya yang ada di New York dan bernama Morrison. Pada saat Morrison bertemu dengan istrinya Liam, ada pandangan berbeda pada saat itu. Liam pun menyuruh Morrison untuk menemui Komandan Bromley dan meminta bantuannya untuk menguak aksi pengaboman tersebut. Tapi Liam memintanya agar tidak ada yang tahu bahwa mereka melakukan kerjasama dengan orang Inggris untuk memburu anggotanya sendiri. Mereka berencana mengganti kata sandi yang hanya diketahui oleh para anggota IRA. Kata sandi itu akan menuntun kepada pelaku sebenarnya. Di sini Kwon mengikuti Liam yang bertemu cabe-cabean di restoran. Saat Liam mencipoknya, Kwon memotret adegan itu dan dijadikanlah sebuah ancaman. Tak nyaman dengan teror dari Kwon, Liam pun pergi ke peternakan miliknya. Kwon pun mengikuti Liam ke peternakan tersebut dan masuk secara diam-diam. Saat dia akan memasang bom di kandang, anak buah Liam melihat hal janggal karena pintu kandang tersebut terbuka. Dan saat mereka memeriksanya, Kwon melumpuhkan mereka dengan mudah. Lalu Kwon meledakkan kandang tersebut yang membuat semua anak buah Liam keluar. Istrinya yang merasa terancam, dia memutuskan untuk pergi ke London dan meninggalkan Liam. Di sini sudah terlihat bahwa keluarga Liam memang tidak harmonis. Para pelaku pengaboman sedang merakit kembali bom untuk meledakkan pesawat yang berjurusan Chahum Ciroyom. Dan mereka mengetahui bahwa kata sandi itu pun diganti. Dan saat Liam sedang mempersiapkan kepergian istrinya ke London,
terjadi ledakan di dekat pintu yang dimana itu melukai anak buahnya dan menghancurkan mobil yang digunakannya. Mereka pun mencurigai Kwon ada di hutan dekat peternakan dan mereka pun bergegas mencarinya. Liam dan anak buahnya kewalahan karena ternyata Kwon dulunya adalah anggota pasukan khusus yang paling mematikan di Amerika Serikat dan masalah ini diserahkan kepada keponakannya yang dulu juga dia adalah pasukan khusus. Di hutan, Kwon dan Morrison bertarung dengan sangat sengit. Pertarungan pun dimenangkan oleh Kwon di sana. Mereka pun berdamai dan Morrison memberikan nama para pelaku tersebut. Tak lama kemudian ada Hugh yang datang menemui Liam dan di sini saya baru mengerti bahwa mereka pun dulu melakukannya agar Liam bisa terpilih menjadi menteri di sana. Tapi untuk masalah kali ini Liam tidak menginginkan ada yang terluka. Liam hanya akan menyerang badan keuangan Inggris saja. Dan ternyata Hugh lah pelaku dan pengkhianat yang sengaja meledakkan bom tersebut agar memakan korban jiwa. Semua itu diketahui oleh Komandan Bromley yang berhasil mengidentifikasi pelaku dari luka bakar di tangannya. Dia adalah O'Reilly dan dia pernah bertemu dengan Hugh. Dan ternyata wanita yang berselingkuh dengan Liam pun dia terlibat kelompok pengaboman tersebut. Liam pun kesal dan membunuh Hugh pada saat itu. Dan tambah masalah lagi, dia tahu bahwa istrinya pun membenci Liam karena kematian kakaknya yang tidak Liam usut tuntas. Liam pun menyuruh Morrison untuk membunuh istrinya. Mantap. Liam segera mencari para pelaku yang diketahui dari Hugh. Para pelaku sedang berkumpul di salah satu apartemen dan mereka menunggu bom selanjutnya akan meledak di pesawat. Nah, bom itu dimasukkan ke dalam laptop milik Ian Wood, salah satu wartawan di awal film yang hendak kembali ke Irlandia. Apartemen pelaku pengeboman sudah dikepung, tapi Kwon masuk lebih dulu dan menyamar sebagai tukang servis pipa gas. Setelah Kwon berhasil masuk, Kwon membunuh mereka semua kecuali si wanita yang ternyata masih hidup setelah tertembak. Polisi pun segera masuk dan ternyata mereka semua mati, kecuali si wanita. Mereka menginterogasi pesawat mana yang akan mereka ledakan. Si wanita pun memberitahu dan polisi membunuh langsung wanita tersebut. Di bandara, polisi mencari orang yang bernama Ian Wood dan mengambil laptopnya yang alhamdulillah laptop itu tidak meledak di dalam pesawat. Kwon pun kembali menghampiri Liam dan menyuruh dia untuk mengirim foto dia saat bercipokan ke internet agar semua tahu bahwa dia berselingkuh dengan teroris. Dan film pun tamat dengan kembalinya Kwon ke restoran di London tersebut. Oke, meski dilabeli dengan genre action, tetapi film ini tidak melulu isinya dengan berkelahi atau baku tembak. Campbell tetap memberi ruang dan durasi untuk bercerita, termasuk pendalaman karakter di dalamnya. Film ini juga memanfaatkan bumbu percintaan dengan cukup oke. Perselingkuhan yang dilakukan oleh beberapa karakter menambah konflik yang hadir dalam film ini semakin menarik. Hal ini membuat emosi penonton lumayan campur aduk. Di satu sisi kita masih dibuat penasaran dengan kebenaran yang dikejar oleh Kwon, dan di sisi lain muncul perasaan getir akibat perselingkuhan. Namun film ini pun memiliki kekurangan, salah satunya kurangnya penjelasan terkait tentang si Ira ini apa sih. Nah, setelah saya browsing ternyata Ira ini bukan nama si Bibi Kantin. Ternyata Ira ini adalah gerakan yang terjadi di Irlandia sejak abad ke-20. Sebuah gerakan yang didasari oleh keyakinan bahwa Irlandia harus menjadi republik yang independen. Gerakan ini identik dengan menggunakan kekerasan untuk mencapai tujuannya. Nah, jika diperhatikan sebenarnya hal ini dibahas di film, namun perihal Ira ini cukup membingungkan, terutama bagi saya yang asing dengan politik. Yang berakibatnya saya kurang mendapatkan ketegangan yang timbul terkait masalah politik Irlandia dengan Inggris. Malah di sini saya mendapatkan ketegangan yang lain soal adegan ranjang. Oke, sekian, terima kasih. Saya Adul Ferdiansyah dan kru bertugas undur diri. Jangan lupa komen ya, film apa lagi yang harus saya review, dan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.